يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saat ini Allah masih memberikan sekian banyak nikmat kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk bagian di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga nikmat yang dikasih oleh Allah kepada kita akan ditambah oleh Allah, bukan malah sebaliknya. Nikmat menjadi nikmah, bahasanya mirip nikmatun sama nikmatun. Kalau nikmah itu sesuatu yang kita sukai, kalau nikmatun itu sesuatu yang tidak kita sukai. Itu pun tergantung terhadap respon atas apa yang telah dikasihkan oleh Allah kepada kita. Pada saat kita responnya bagus dengan mensyukuri atas nikmat tersebut, akan ditambah oleh Allah. Pun sebaliknya, pada saat kita mengkufuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sejatinya itu akan mengundang nikmah yang ujungnya adalah musibah, kemudian titik terberatnya adalah azab. Namun terkadang kita sendiri juga tidak menyadari atas nikmat Allah itu apa, sehingga kita harus mensyukurinya. Dan bentuk cara kita mensyukuri atas nikmat Allah itu bagaimana? Katakanlah setiap harinya kita sudah dikasih secara free gratis oleh Allah dengan tubuh badan dan sehat, dengan segala fasilitas yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Namun karena hal itu menjadi hal yang biasa, yang setiap hari kita rasakan dan kita terima, sering kali kita mengabaikan atas nikmat itu sendiri. Minimal seringkali kita diingatkan dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu batas minimum kita mensyukuri nikmat Allah. Meskipun terkadang dan sering kali nikmat Allah itu sendiri kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan kita kepada Allah. Walaupun begitu, Allah tidak serta-merta menurunkan azab-Nya kepada kita. Masih dikasih jeda oleh Allah, la'alla semoga ia akan kembali kepada Allah lagi. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala sering kali menyerukan dengan bahasa indah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Bahkan bahasa ya ibadi ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah jauh dari Allah,
dengan sekian banyak kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun bahasa Allah, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri, yang terlalu banyak kedurhakaan dan juga kemaksiatan yang dilakukan, tetap dipanggil wahai hamba-hambaku. Kemudian diingatkan oleh Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Ini ditujukan kepada siapa? Alladzina asrafu ala anfusihim, kepada mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar. Masih diingatkan oleh Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Padahal yang berbicara, yang berfirman Allah, tapi tetap menggunakan kalimat Allah itu sebagai bentuk peneguhan itu sendiri. Kemudian wujud dari rahmat Allah bagi mereka yang senantiasa melakukan kezaliman, baik untuk dirinya, baik untuk orang lain, maupun kezaliman kepada Allah juga. Disitulah ada sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Kemudian muncul bahasa Annahu Ghafar Ar-Rahim, dialah Allah zat yang maha pengampun. Sekiranya tanpa adanya rahmat ini dan sifat Allah Annahu Al-Ghafar, Annahu Al-Afu, seakan-akan kita sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian yang bisa menjadi rahmat Allah ini turun, salah satu di antaranya adanya Al-Talib, adanya Al-Alim wal Muta'allim. Ada proses belajar di situ. Sekiranya tidak ada proses belajar, yang tentu di dalamnya ada orang yang belajar dan orang yang mengajar, dan proses belajar itu adalah sebagai upaya untuk perbaikan diri. Tentu Allah sudah menghabiskan dunia ini dengan segala kemewahan dari manusia yang telah diciptakan oleh Allah, dengan segala fasilitas yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka semuanya. Makanya alhamdulillah kita masih diberi keringanan kaki oleh Allah untuk bisa bertemu, bisa berkumpul di majelis ilmu. Semoga ar-raghbah, rasa rindu kita, rasa cinta kita terhadap majelis ilmu akan tetap ditanamkan oleh Allah dalam diri kita, hingga pada akhirnya kita masuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita lihat mereka para ulama, orang-orang yang soleh, tidak akan pernah meninggalkan majelis ilmu meskipun dalam kondisi ia sedang sakit. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar ngajar, benar menjadi pembina kita, dia tidak akan meninggalkan majelis ilmu, dia tidak akan pernah meninggalkan untuk mengajar walaupun kondisinya sakit. Dan pada saat dia sakit, kemudian dia sudah ada di majelis ilmu, hilang rasa sakitnya. Itulah benar-benar seorang guru. Bukan masalah diundang di mana, berapa angka dan nilainya. Dan untuk mencari orang-orang semacam ini memang rada sulit, namun ada. Dan cukup itu bagi kita sebagai pelajaran, tidak perlu membanding-bandingkan. Lagi-lagi tidak perlu kita terlalu banyak memberikan penilaian kepada orang lain yang justru dengan tanpa kita sadari kita telah melakukan kesalahan itu karena sudah menilai guru yang mengajarkan kepada kita. Walaupun itu hanya 1-2 huruf, selama kita bisa mengambil manfaat dari apa yang dia ajarkan kepada kita, cukup itu adalah guru kita. Dan walaupun apa yang diajarkan itu seakan-akan mukhalif, bertentangan dengan sikap perilaku kesehariannya, cukup itu urusan dia dengan Allah, gak perlu kita banyak komentar atas apa yang ia lakukan. Cukup kebaikan kalimat yang ia ucapkan dan itu bisa menjadikan kita lebih baik, jadikan itu sebagai pegangan dan laksanakan tanpa perlu memandang siapa dia. Terkadang kan sering kita ini membanding-bandingkan, kemudian mengoreksi, guru kok kayak gitu, ceramahnya kayak gini, tapi sikapnya kayak gitu. Bukan wilayah kita. Itu sudah urusan dia dengan Allah, sudah selesai. Pada saat kita mengomentari apa yang telah disampaikan oleh guru siapapun itu dia, dan itu baik menjadikan kita dekat dengan Allah, ambil.
Tapi pada saat kita berkomentar hal yang tidak baik terhadap guru tersebut, la'alla hunaka hijab, bisa jadi itu adalah hijab yang menjadikan kita lebih buruk dari yang saat sekarang ini. Karena kita tidak sadar saat itu kita sudah banyak menilai orang lain, sementara kita lupa dengan diri kita sendiri. Sehingga kalau ini yang kita pegang, sudah tidak ada lagi pembedaan siapa gurunya. Yang penting ada nilai kebaikan di situ, dan itu sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, juga sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh al-ummah al-mujtahidin salafun saleh. Sudah lakukan saja. Terkait dia itu kok menyimpang dari apa yang dia ungkapkan, yang dia ucapkan, itu urusan dia dengan Allah. Gak perlu banyak komentar dan gak perlu banyak membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Meskipun secara realita yang ada, guru-guru saat ini yang mengajarkan kita, yang mengajarkan anak-anak kita mungkin berbeda dengan guru-guru zaman dulu. Ya, kalau kita mungkin di situ ada yang apa, Nurul Mustafa sedang ditangani Habib Mundir Al-Musawar dalam kondisi sakit, beliau masih mengajar. Di situ juga ada guru Syekh Aswar Al-Sani misalnya, dalam kondisi sakit, hilang rasa sakitnya, bahkan detik akhir pada saat beliau wafat pun sempat aja. Sehingga titiknya beliau wafat dalam kondisi fi majlisil ilmi, dalam tempat di mana dia sedang belajar. Karena satu harapannya, di majlis ilmu itulah semua makhluk Allah di muka bumi ini akan berdoa untuk kebaikan mereka semua, baik yang mengajar maupun yang diajar. Sehingga proses pembelajaran yang ada di majlis ilmu itu penuh dengan nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-hudu fi juhriya, sampai sekian banyak makhluk Allah yang ada di tengah lautan, berarti binatang-binatang ikan yang ada di tengah lautan, semuanya berdoa untuk mereka yang ada di majlis ilmu. Kenapa? Ridwan bima yatlub, karena mereka ridho dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa bisa demikian? Karena tadi sekiranya tidak ada majlis ilmu, selesai dunia. Itu. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk ayat selanjutnya. Ayat berapa? 81. Balaman kasaba sayyi'atan, cuman terjemahannya itu sampai ayat 80 ya. Kita baca terlebih dahulu. Kalau bacanya sampai wa'in akhadna. Kita baca dulu ya ayat yang ke-83 ketahuan. Udah ya, ketemu ya. Ayat 83 yang wa'in akhadna bihaqa Bani Israel. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru wa qalu dan qalu mereka berkata. Siapa maksudnya mereka? Yahudi, tetap ya, Bani Israel. Kemudian kata mereka itu diambilkan dari mana? Dari huruf wawu yang mati itu, yang kemudian disebut dengan wawu jamak. Wa qalu dan mereka berkata, lan tamassana, lan tidak akan, tamassa menyentuh, nah kepada kami, an-naru neraka atau api, illa kecuali ayyaman beberapa hari, ma'dudatan yang terhitung. Qul katakanlah, at-takhurukum apakah kalian diambil dari mana? Kata tumnya. At-takhurtum, kemudian kata apakah itu diambil dari kata at-takhurtum, kemudian satunya dihilangkan. Jadi istifhamnya, kata tanyanya itu hilang karena sama-sama ada huruf alif atau hamzah. Sebagian ayat ada juga dengan panjang at-takhurtum. Itu dari sisi qiraahnya. At-takhurtum, apakah kalian mengambil, indah di sisi Allahi Allah, ahdan suatu perjanjian, falan maka lan tidak akan, yukhlifa mengingkari, kalau Jawanya nulayani, yukhlifa mengingkari, Allahu Allah, ahdahu atas janjinya Allah. Bahkan kalau arti aslinya sama dengan au atau, cuman di sini menunjukkan arti bahkan. Bahkan taquluna, kalian mengatakan, alallahi atas Allahi Allah, ma sesuatu, la tidak, ta'lamuna kalian mengetahui. Bala man kasaba sayyi'atan, bala tidak seperti itu, man siapa saja, kasaba yang melakukan, sayyi'atan suatu keburukan, wa dan ahata meliputi, menguasai, memenuhi. Itu kan diksi aja, intinya kan sama dengan wa ahatat, dan telah memenuhi, bihi atas seseorang, khati'atuhu kesalahannya, faulaika maka ulaika itulah, ashabu orang-orang yang menjadi sahabat,
saya letterlek dulu, kan? Orang-orang yang menjadi sahabat letterleknya seperti itu, kemudian yang muncul dan yang sering ashabu penghuni, kan sahabat sama kan? Artinya kenapa dibilang sahabat? Karena kedekatan itu. Makanya ashabun nari menjadi penghuni neraka ya, karena memang dia tidak akan bisa pisah dari neraka. Ashabun nari penghuni an-nari neraka. Hum mereka, maksudnya hum siapa? Penghuni neraka. Fiha fi di dalam ha an-nar neraka, khaliduna selamanya. Wa dan alladzina orang-orang amanu yang telah beriman. Berarti kembali lagi pada konsep dasar keimanan, 6 unsur itu. Satu, kesatuan yang tidak bisa dipisah. Kemudian pelakunya disebut dengan mukmin. Iman itu sifat, amanu yang telah beriman. Wa amilu wa dan amilu melakukan as-salihati kebaikan-kebaikan. Ulaika itulah mereka ashabul jannah penghuni surga. Hum mereka fiha di dalamnya khaliduna kekal selamanya. Sama kan bahasanya, redaksinya dengan yang ada di atas. Makanya semakin kita ke belakang ada sekian banyak kosakata yang terulang kan. Sehingga kalau kita perhatikan dikit demi sedikit, ternyata kemudahan yang dikasih oleh Allah pada saat kita mengkaji dan memahami Al-Quran. Di situ ada kosakata bahasa yang terulang-ulang. Makanya Allah jelas mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh aku telah memberikan kemudahan kepada kalian Al-Quran ini untuk diingat dan dipelajari. Kan terulang. Hum ashabun nar, hum ashabul jannah. Bedanya satu an-nar, satu al-jannah. Sebelum dan sesudahnya sama. Pun sebelum ashabun nar pasti itu negatif, pasti itu perbuatan buruk. Kemudian sebelum ashabul jannah pasti perbuatan baik. Perbuatan baik yang sering kali kita dengar amal soleh. Kata soleh sendiri itu jamaknya adalah solihah. Jadi sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi lama-lama ke belakang itu, oh iya ya, kayaknya sudah pernah ya. Jadi ingat lagi, sehingga semakin lama ke belakang itu semakin memudahkan dan semakin nikmat. Kemudian secara kajian di dalamnya sendiri pun itu saling mengait antara satu dengan yang lainnya, seakan-akan kita itu senantiasa diikuti oleh Allah terus menerus, antara kebaikan keburukan, antara neraka dan juga al-jannah, antara kebaikan dibalas oleh Allah dengan kebahagiaan, pun sebaliknya keburukan dibalas oleh Allah dengan keburukan akan dibalas oleh Allah dengan kesengsaraan. Di mana ada bahasa an-nar, di situ diselipkan oleh Allah dengan bahasa al-jannah. Artinya kalau Allah menyebutkan kata an-nar itu sebagai bentuk keadilan Allah, bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan tidak akan pernah terlepas dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Pun sama, di mana ada bahasa al-jannah, surga yang identik dengan segala bentuk kebahagiaan di dalamnya, itu adalah bentuk rahmat dan harapan bagi orang-orang yang melakukan nilai kebaikan. Makanya dalam hidup ini kan tidak ada orang yang senantiasa lurus. Sesekali kadang nyimpang, gitu kan? Tidak ada orang yang lepas dari yang namanya salah. Makanya di situ muncul rahmat Allah berupa
sendiri. Pun sebaliknya, pada saat kita melakukan suatu kebaikan, belum ada jaminan Allah menerima atas kebaikan yang kita lakukan. Kita sholat, belum tentu Allah menerima. Kita puasa, belum tentu Allah menerimanya. Bahkan kalau dibanding antara sholat kita yang semestinya benar menghadap kepada Allah, itu pun ada motivasi lain. Yang dari motivasi lain, entah itu nanti sifatnya riya, sifatnya ujub, dan seterusnya, bagi standar umum itu adalah sebuah kesalahan. Tapi bagi orang-orang khusus itu sudah satu bentuk kemusyrikan. Kenapa? Ibadah pun masih mengharapkan orang lain. Yang langsung menghadap kepada Allah pun masih mengharapkan orang lain, padahal semestinya itu langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan dua bagian yang berbeda. Bagi orang-orang umum seperti kita, itu hanya sebatas membatalkan nilai ibadah saja. Tapi bagi orang-orang khusus itu sudah masuk kategori ingin menjadikan asbab bentuk kemusyrikan saya kepada Allah. Karena apa? Riya sendiri itu kan mengharap pujian dari orang lain. Berarti Allah di nomor 2. Sementara kita melakukan segala bentuk aktivitas apapun harus dilandasi dengan nilai keikhlasan. Kata ikhlas sendiri pun tujuannya kepada siapa? Hanya Allah semata. Makanya pada saat kita melakukan sesuatu dengan ada unsur riya di situ, disitulah pintu masuk pada nilai kemusyrikan, karena Allah kita tidak perlukan. Ini yang khusus, gitu kan? Cuma kita kadang cukup yang ini aja. Terkadang nilai dari ibadah aktivitas kita itu hilang hanya gara-gara kita sendiri. Sementara kalau keburukan, kalau Allah melalui Rasulullah menyatakan ittaqillaha haitsuma kunta, tanamkan nilai ketakwaan dimanapun kalian berada, dan setelah itu sebagai bentuk penyadaran, jika kalian melakukan suatu keburukan, wa atbi sayyi'atal hasanah, ikuti keburukan-keburukan kalian itu dengan kebaikan, tampuha, maka kebaikan itu akan bisa menghapus dari nilai kesalahan. Yang pertama kalian, Rasulullah menyatakan tanamkan nilai ketakwaan kepada Allah, artinya ini sudah cukup menjadi guide. Kemudian bahasa wa'at bi'isai'ah, kalau kamu lupa melakukan kesalahan, cepat sadari atas kesalahan kamu itu. Dengan cara apa? Melakukan kebaikan. Kebaikan macam apa? Apa yang bisa kamu lakukan dari sekian banyak kebaikan-kebaikan itu? Minimal zikrullah. Dan bentuk zikir kita kepada Allah apa? Al-istighfar. Sesuai dengan tingkat kesalahan kita. Cuma kalau kita tidak sadar bahwa kesalahan itu sebuah kesalahan, akhirnya kita juga tidak akan pernah minta ampun kepada Allah. Pun pada saat kita lupa juga tidak memohon ampun kepada Allah, maka pada saat sholat berjamaah, yuk bareng-bareng diingetin kita istighfar kepada Allah. Bahkan kita istighfar sendiri aja kan gak sadar sebenarnya kita itu lagi ngapain. Padahal saat itu kan kita sedang memohon ampunan kepada Allah. Kemudian ampunan dari apa? Kesalahan-kesalahan yang mana? Allah alam. Cuma kita cukup menyadari bahwa segala aktivitas yang kita lakukan mulai dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, gak pernah terlepas sendiri yang namanya dosa. Kita keluar rumah pun sudah dosa. Kita di dalam rumah pun sudah dosa juga. Apa hati? Ya, merasa ini, itu kan sudah dosa juga. Kemudian kita keluar sudah lihat, ya, yang kita dengar, yang kita ucapkan, kaki lebih banyak kemana? Kalau kita kalkulasi nilai dosa sama nilai kebaikan pahala kita lebih banyak kemana? Ya kan? Gitu kan? Makanya dari situ dengan rahmatnya Allah, setiap kali kita melaksanakan wudhu, maka wudhu itu bisa menghapus dari dosa kita. Makanya kita dianjurkan kesempurnaan wudhu apapun bentuknya dan sifatnya adalah sunnah, laksanakan. Tamadmud misalnya,
berkumur itu kan sunnah hukumnya. Dan harapannya saat kita sedang berkumur itulah segala dosa yang kita lakukan dengan ucapan ini akan keluar dengan air yang keluar. Pada saat kita mengusap wajah kita, disitulah dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita akan luntur. Pada saat kita memasukkan tangan, disitulah telinga kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun pada saat kita mengusap kaki, harapannya kaki ini juga akan dibersihkan dosa kita oleh Allah. Makanya pada saat kita wudu, kalau sadar akan hal itu sebagai proses pembersihan dari sekian banyak dosa, gak sembarangan wudunya. Sekarang kita kan seringkali melaksanakan aktivitas ibadah hanya sebatas sebagian dari rutinitas semata. Itu pun masih syukur, masih untung, masih memahami mana yang rukun dan mana yang sunnah. Bahkan kadang-kadang asal ikut, asal wudu tanpa paham yang sunnah mana, yang wudu mana, sehingga wudunya gak sempurna. Kalau wudunya udah gak sempurna, ya udah jangan bilang diterima apa tidak sholatnya, dari awal sudah gak sempurna. Artinya gak sah wudunya, berarti sholatnya juga gak sah. Kita gak berbicara sampai jauh antara diterima atau tidak oleh Allah, itu hak dari Allah. Cuman syarat dan ketentuan tetap berlaku. Makanya ada sunnah, ada rukun, ada mubtilat, perkara yang membatalkan. Itu satu sisi. Karena rahmat Allah, makanya Allah ngasih beberapa video, beberapa uang untuk menghapuskan segala dosa kita. Setelah itu kita sholat, itu pun menjadi salahnya untuk menghapus dosa kita. Dan segala aktivitas-aktivitas baik itu pun sebagai upaya saran yang dikasih oleh Allah untuk menghapus kepada kita. Harapannya apa? Kita kembali kepada Allah, itu sudah rajin lunas. Gak terlalu beban, gak terlalu banyak yang harus kita pikul. Nah, kayak ini kalau senantiasa kita upayakan sadar betul, makanya kita akan melaksanakan dengan sesempurna mungkin. Kalau ada yang sunnah, ya upayakan yang sunnah itu dijalankan. Kalau dalam kondisi tertentu sunnah itu nggak bisa dijalankan, ya nggak usah, nggak apa-apa. Oke, bahasa. Oke, ini terkait dengan bahasa al-jannah sama an-nar. Di mana al-jannah itu ada, an-nar itu ada, Allah pasti akan ngimbangi dengan al-jannah. Supaya keseimbangan satu sisi, kita khawatir jangan-jangan Allah tidak menerima kebaikan kita. Namun di sisi lain supaya tidak putus asa, di situ juga ada bahasa ar-roja, harap. Yang kita harap itu apa? Rahmatnya Allah. Udah, itu toh. Jadi kalau kita hanya berpegangan pada tataran, mungkin gak ya sholat kita diterima, mungkin gak ya zakat kita diterima, mungkin gak, akhirnya akan menyiksa diri. Pun sama pada saat kita melakukan sebuah keburukan, kemudian kita bertobat kepada Allah, bahasa muncul, mungkinkah saya diterima oleh Allah, berarti menyiksa diri dan dia akan menyalahkan dirinya sendiri, dan itu perlawanan dalam agama. Kan sering kali pada saat kita menyesal atas kesalahan kita sampai pada titik melukai diri sendiri, itu pun kan dilarang oleh Allah. Ada pola-pola semacam itu pada saat menyesal, kenapa saya dulu gini dan seterusnya. Kan? Sampai lupa pada dirinya sendiri, bahkan menyakiti dirinya sendiri. Dalam waktu yang bersamaan dia ingin kembali kepada Allah, pun saat itu dia telah melakukan kesalahan pada dirinya, dan itu pun kesalahan kepada Allah. Maka harus hadir di sini adalah ar-roja, harapan Allah akan menerima ampunan, itu udah cukup. Pun sama, kita lebih cenderung mengharap ar-roja saja, Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf kok. Kita salah, ya kita istighfar aja selesai, yang punya oleh Allah. Berarti ini kan sebatas mengharap ampunan Allah, tapi tidak menyadari kalau annahu dzu iqab, Allah juga memiliki siksa juga. Jadi gampang nih rahmat Allah tanpa berhati-hati.
Sehingga di sini kalau Rasulullah mengatakan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah kalian sekali-kali menganggap remeh sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan, karena bisa jadi disitulah rahmat dari Allah akan turun. Pun sebaliknya, pada saat melakukan keburukan jangan pernah menganggap itu adalah keburukan yang remeh. Makanya untuk menghilangkan keduanya itu, yang kita lakukan itu apa? Kepada siapa keburukan dan juga kebaikan itu balasannya akan diberikan kepada Allah juga. Sehingga kita melakukan segalanya atas kebaikan itu dengan sepenuh hati, meskipun itu kecil nilainya, pun pada saat yang bersamaan jika ada keburukan sekecil apapun kita juga berupaya untuk menghindarinya. Kalau yang kecil sudah diupayakan untuk dihindari, insya Allah yang agak gedean dikit itu juga dihindari. Kalau yang gede benar, insya Allah kita hindari. Karena yang gede benar ini kan fatal. Apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Itu fatal banget, sudah gak ada harapan di situ kecuali memang taubatan nasuha yang benar-benar taubat. Namun pada saat dosa, salah, tobat, salah, tobat, salah, tobat. Ada yang mengatakan berarti kita menghinakan Allah dong? Enggak juga. Innallaha la tadillu hatta tadillu. Allah tidak akan pernah bosan membuka pintu rahmatnya kepada kalian sampai kalian sendiri itu sudah merasa bosan untuk masuk ke dalam pintu rahmatnya Allah. Berarti dikembalikan kepada kita. Sejauh mana kita ingin memohon kepada Allah, sejauh itu pula Allah akan senantiasa membuka pintu rahmatnya. Terkadang kita sendiri ini yang menutup diri kita untuk masuk ke pintu Allah. Masa iya sih Allah nerima? Kemarin udah salah, sekarang udah tobat, salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi. Akhirnya taswisus syaitan muncul. Lu ini apa-apaan, kemarin salah, sekarang kita maaf, salah lagi, minta maaf lagi. Kemudian dibandingkan dengan sesama manusia, kan berbeda. 3-5 kali kita salah dengan orang, sudah masuk chat, lu salah mulu, kapan benernya? Tapi Allah tidak. 1000 kali kita melakukan kesalahan dan 1000 kali memohon maaf kepada Allah, rahmat dan ridho Allah akan terus dibuka. Dan situlah Allah akan semakin sayang dengan orang tersebut, hingga pada titiknya Allah akan memberikan dan membuka hidayah dan membimbing pada dirinya untuk taubatan nasuha, benar-benar taubat kepada Allah. Satu ayat lagi, cuma satu ayat. Kita terjemah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa id akhadna, yang 83. Wa id dan id ketika, ingatlah, akhadna mengambil, kami mengambil, mifaqa perjanjian, Bani Israila dengan Bani Israel. Bentuknya apa? La ta'buduna, janganlah kalian beribadah atau menghambakan diri, illa kecuali Allah, kepada Allah. Wa dan bi dengan al-walidaini, artinya orang tua, birrul walidain. Al-walidaini kedua orang tua, ihsannya hendaklah kalian berbuat baik. Wa dan di al-qurba, sanak kerabat. Wa dan al-yatama, orang-orang yatim. Wa dan al-masakini, orang-orang miskin. Wa qulu, wa dan qulu, katakanlah, linnasi, kepada manusia, husna, suatu kebajikan. Artinya mengajak kepada orang lain untuk berbuat kebajikan. Wa aqimu, wa dan aqimu, dirikanlah, as-salata, salat. Wa atu dan tunaikan az-zakata, zakat.
itu sudah umum ya, bahasa-bahasanya udah umum dan sering kali kita sudah dengar. Summa kemudian tawallaitum kalian berpaling illa kecuali qalila yang sedikit min dari kalian wa antum dan antum kalian mu'riduna berpaling. Jadi wa idza akhadna mitsaqa bani Israil itu sebagai bentuk uraian dari al-amal as-salihah. Di atasnya Allah menguraikan menjelaskan anna ashabal jannah, orang yang menjadi penghuni surga adalah mereka yang senantiasa melakukan amal kebajikan, dan itu sifatnya universal. Apapun aktivitas yang mendatangkan ridha Allah itulah yang namanya kebaikan. Kemudian secara spesifik Allah menyebutkan di situ bentuk kebaikan apa yang perlu kalian lakukan, walaupun di sini tertuju kepada Bani Israel, tapi juga tertuju kepada umatnya baginda Rasulullah. Bentuknya apa? Sama. Bentuknya apa? Yang satu, alla ta'buduna illallah, jangan menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah. Terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik, kepada tetangga berbuat baik, kepada anak yatim, orang miskin juga berbuat baik. Wa qulu husna, dan jika kalian sudah bisa melakukan itu semuanya, jangan lupa ajak orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan juga. Konsep dakwah. Wa aqimus salata berarti kaum Yahudi juga mendirikan salat, cuman mungkin kefiahnya aja yang berbeda, tata caranya berbeda. Wa aqimu, dan dirikanlah as-salata waz zakat, sama kan? Nah, sehingga kalau di sana ada mengatakan semua agama itu sama, dari sisi apa? Kalau toh memang sama, ya lakukan sesuai dengan apa yang ada dalam kitabmu itu, kan gitu. Cuman terkadang ini kan mencoba untuk mencampur adukan antara nilai-nilai ketauhidan dengan aktivitas ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Sama memang, cuman tertujunya itu kepada siapa? Ini yang berbeda. Katanya ini kan mencoba untuk mengkaburkan nilai-nilai ketauhidan dalam agama Islam dengan nilai-nilai ketauhidan yang benar-benar diturunkan oleh Allah dan diajarkan kepada Nabiullah Isa dan Nabiullah Musa alaihissalam, yang memang sama, pun konsep penghambaan dirinya pun sama. Pada saat ma'amalah fima bainan nas, berinteraksi dengan orang lain pada aktivitas sosial pun sama. Cuma setelah Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa kan sudah berubah lagi. Makanya kalau dikatakan ini bagian dari kitab samawi, kok kayaknya sudah enggak. Karena kitab samawi nanti kitab yang berbasis wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang isinya hampir semuanya itu sama untuk melakukan nilai kebaikan dan penghambaan diri kepada Allah. Tapi kalau sudah berubah dari itu semuanya, berarti sudah ada tangan-tangan yang melakukan perubahan itu, dan itu pun sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat sebelumnya yang kemarin itu. Mereka mengganti dan juga menulis kemudian ada min indillah, inilah wahyu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, padahal itu hasil dari tangannya dia sendiri. Dengan tujuan apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila, hanya sebatas ingin mendapatkan dunia semata. Baik. Wa id akhadna mitsaqakum wallahu a'lam bishawab. Kayaknya perlu ada tanya jawab ya ke depannya. Makin sempit aja waktunya. Baik, kita akhiri. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله